Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Bu, Ibu gimana? Alhamdulillah. Gimana nih habis UTS? Liburan nggak atau Nggak liburan, Bu. Pokoknya sibuk banget. wih udah kayak orang ini ya, orang pekerja. Udah pada sarapan belum? Roti doang sih, Bu. Wah, roti kenyang ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan nggak? Saya udah input nilai ya di Xiamsi, jadi bisa dilihat di Xiamsi-nya, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung mulai aja ya. Sebelum ke ini, kita seperti biasa kuisis dulu. Oh ya, jangan lupa juga di e-learning absensi ya. Di e-learning absen sama isi forum diskusi. Ya. Nah, nih ya. Sambil menunggu siapa yang belum datang satu lagi. Siapa? Dia ya? Dia, Bu. Oh ya, dia. Ya. UTS-nya yang kemarin itu hasilnya bagus-bagus kok. Cuma Dedi Dedi ada yang salah menghitung sama Ariana, tapi masih bagus kok nilainya. Ya. Masih bagus nilainya. Nah, ini dia baru masuk. Ayo join dulu ke joinmyquiz.com, kodenya 124195. Kok nggak tampil ya di saya?
Udah pada masuk kan? Udah berlima sih, Bu. Tinggal Dedi doang harusnya. Kok ini nggak nampil ya? Benar. Oh, nih baru. 3, 4, 5. Oh ya, tinggal Dedi. Dedi. Ah. Oh, Dedi lagi nge-lag. Ya udah, kita mulai aja ya. Siap-siap. Oke. Ya, selamat buat Verina. Verina salah satu, ya. Kemudian Azahra juga salah satu, Ariana salah satu, Desinta salah 2, Diah yang salah 5. Oke ya. Sekarang kita langsung ke materi aja. Ini kalau di stop dulu.
Nah, di sini saya minta tolong untuk dibacakan teorinya ya. Nanti saya yang menjelaskan perhitungannya. Jadi materi hari ini akuntansi keuangan 2 ya setelah UTS yaitu mengenai pendapatan. Ya. Pendapatan di sini berbeda dengan yang ada di pengantar akuntansi. Kalau di sini pendapatannya untuk perusahaan jasa konstruksi ya yang mendapatkan pendapatan itu dilakukan secara bertahap. Nah, saya minta tolong untuk dibacakan teorinya ya 5 slide yaitu siapa ya? Dia deh. Dia boleh minta tolong? Iya, Bu. Iya, nih tolong dibacain teorinya. Baik, Bu. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dapat dicapai terdiri dari yang pertama menjelaskan dan memahami akuntansi pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan pendapatan untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Yang kedua, memahami penyusunan pembukuan, akuntansi pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan pendapatan dengan metode presentase penyelesaian untuk perusahaan konstruksi. Yang ketiga, menganalisis kasus akuntansi pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan pendapatan untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Yang keempat, menjelaskan dan memahami akuntansi pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan pendapatan untuk penjualan cicilan. Yang kelima, memahami penyusunan pembukuan akuntansi pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan pendapatan dengan metode penjualan cicilan. Yang keenam, menganalisis kasus akuntansi pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan pendapatan untuk penjualan cicilan. Prinsip pengakuan pendapatan yang tepat meliputi berikut ini. Yang pertama, pendapatan direalisasi apabila barang dan jasa ditukar dengan kas atau klaim atau piutang. Yang kedua, pendapatan dapat direalisasi apabila aset yang diterima dalam pertukaran segera dikonversi menjadi kas atau klaim dengan jumlah yang diketahui. Yang ketiga, pendapatan dihasilkan apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan yang seharusnya dilaksanakan untuk memperoleh hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan tersebut, yaitu apabila proses menghasilkan laba telah selesai. Prinsip transaksi pengakuan pendapatan telah diakui sesuai dengan prinsip berikut ini. Yang pertama, perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan yang diinterpretasikan sebagai tanggal penyerahan kepada konsumen. Yang kedua, perusahaan mengakui pendapatan dari pemberian jasa diakui ketika jasa telah dilaksanakan dan dapat ditagih. Yang ketiga, perusahaan mengakui pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aset perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti diakui sesuai dengan periode waktu atau ketika aset telah digunakan. Yang keempat, perusahaan mengakui pendapatan dari pelepasan aset selain produk diakui pada tanggal penjualan. Prinsip transaksi pengakuan pendapatan. Yang pertama ada jenis transaksi. Jenis transaksi ada penjualan produk dari persediaan, di bawahnya di uraian pendapat, di bawahnya itu ada pendapatan dari penjualan. Kemudian di kolom waktu pengakuan pendapatan terdapat tanggal penjualan atau tanggal penyerahan. Kemudian pemberian jasa. Di kolom uraian pendapatan terdapat pendapatan dari jasa yaitu fee. Terus di waktu pengakuan pendapatan, yaitu jasa telah dilaksanakan dan dapat ditagih. Kemudian jenis transaksi mengizinkan penggunaan aset. Di kolom uraian pendapatan, yaitu pendapatan dari bunga, sewa, dan royalti. Di kolom waktu pengakuan pendapatan, yaitu dengan periode waktu atau ketika aset digunakan. Di kolom jenis transaksi penjualan aset selain persediaan. Di kolom uraian pendapatan, yaitu keuntungan dan kerugian atas disposisi, dan di kolom waktu pengakuan pendapatan, tanggal penjualan atau pertukaran yaitu trade in.
Transaksi penjualan meliputi berikut ini. Yang pertama, pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan. Yang kedua, pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Yang ketiga, pengakuan pendapatan setelah penyerahan. Yang keempat, pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus yaitu waralaba dan konsinyasi. Oke, terima kasih banyak ya Dia. Sama-sama, Ibu. Selanjutnya Azahra. Iya, Bu. Oh ya, nih, tolong dibacakan ya. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan, point of sale. Pengukuran pendapatan penjualan adalah pendapatan harus diukur pada nilai wajar, value dari penerimaan kas atau penerimaan klaim atau piutang. Pengakuan pendapatan penjualan adalah pengakuan pendapatan direalisasi dan dihasilkan ketika terpenuhi pada saat barang telah diserahkan dan jasa telah diberikan kepada konsumen. Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan digunakan karena sebagian besar ketidakpastian mengenai proses penghasilan laba dan harga pertukaran telah diketahui. Tetapi dalam kondisi tertentu pendapatan diakui sebelum penyelesaian dan penyerahan. Contoh adalah akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Ada 3 metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang yang diakui oleh profesi akuntansi adalah 1. Metode presentase penyelesaian. Pendapatan dan laba kotor diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi, yaitu presentasi penyelesaian kontrak jangka panjang. Biaya konstruksi ditambah laba kotor yang dihasilkan sampai hari ini diakumulasi dalam sebuah akun persediaan atau konstruksi dalam proses, dan termin diakumulasi dalam akun kontrak persediaan atau tagihan atau atas konstruksi dalam proses. 2. Metode kontrak selesai. Pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat penjualan, yaitu pada saat kontrak diselesaikan. Biaya konstruksi diakumulasi dalam akun persediaan atau konstruksi dalam proses, dan termin diakumulasi dalam akun kontrak persediaan atau tagihan atas konstruksi dalam proses. Ketiga, metode dasar penyelesaian produksi. Pendapatan diakui pada saat produksi telah selesai, meskipun belum ada penjualan yang dilaksanakan. Contoh adalah logam mulia dan produk pertanian. Menurut dasar penyelesaian produksi, bahwa pendapatan diakui pada saat logam ditambang dan produk pertanian dipanen karena harga jualnya dapat dipastikan dengan tepat. Setiap unit dapat dipertukarkan dan tidak dibutuhkan biaya yang signifikan untuk mendistribusikan produk tersebut. Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Metode presentasi penyelesaian harus digunakan perusahaan apabila estimasi kemajuan ke arah penyelesaian pendapatan dan biaya secara tepat dapat dipercaya. Seluruh syarat berikut ini terpenuhi. 1. Kontrak harus secara jelas menetapkan hak pemberlakuan mengenai barang dan jasa yang diberikan dan diterima oleh pihak yang berhubungan dalam kontrak. Imbalan yang pertukaran dan cara dan syarat penyelesaian. 2. Pembeli dapat diharapkan untuk memenuhi seluruh liabilitas dalam kontrak. 3. Kontrak dapat diharapkan untuk melaksanakan liabilitas konstruksi tersebut. Metode kontrak selesai harus digunakan perusahaan hanya 1. Jika entitas memiliki kontrak jangka pendek. 2. Jika syarat untuk penggunaan metode presentasi penyelesaian tidak dapat dipenuhi. Metode akuntansi yang digunakan untuk mengakui pendapatan sampai kas diterima adalah 1. Metode penjualan cicilan. Metode penjualan cicilan bahwa pengakuan laba ditangguh sampai periode penagihan kas. Untuk pendapatan dan harga pokok penjualan diakui dalam periode penjualan, tetapi laba bruto ditangguh sampai periode tertagih kas. 2. Metode pemulihan biaya. Metode pemulihan biaya bahwa laba yang diakui hanya apabila penagihan kas melebihi jumlah harga pokok penjualan. Metode simpanan. Metode simpanan bahwa penjualan melaporkan kas yang diterima dari pembeli sebagai uang tanggungan atas kontrak, dan pengklasifikasiannya sebagai liabilitas atau simpanan yang dapat dikembalikan, atau uang muka konsumen dilaporkan posisi keuangan. Oke, terima kasih banyak ya Azahra. Iya, Bu. Selanjutnya siapa ya? Ariana. Iya, Bu. Ya, ini tolong bacakan.
Penjualan kredit dan penjualan cicilan. Persamaan penjualan kredit dan penjualan cicilan adalah pembayarannya dilaksanakan tidak secara tunai. Perbedaan penjualan kredit dan penjualan cicilan adalah: yang pertama, periode penjualan kredit berjangka waktu pendek umumnya 30 hari dan 60 hari. Sedangkan periode penjualan cicilan berjangka waktu panjang umumnya 6 bulan sampai 5 tahun. Yang kedua, pada penjualan kredit adalah perbandingan hak milik barang kepada pembeli langsung terjadi pada saat transaksi penjualan, tetapi hal tersebut tidak terjadi pada penjualan cicilan. Yang ketiga, pada penjualan kredit bahwa resiko kerugian tidak tertagihnya piutang dan biaya penagihan piutang terendah jumlahnya daripada penjualan cicilan yang risiko kerugian tidak tertagihnya piutang dan biaya penagihan piutang lebih tinggi. Yang keempat, dalam penjualan kredit tidak dibuat perjanjian antara pembeli dan penjual, tetapi berbeda dengan penjualan cicilan wajib. Cicilan wajib dibuat perjanjian antara pembeli dan penjual, sehingga penjual tidak dirugikan jika terjadi kepemilikan kembali terhadap barang yang telah dijual secara cicilan atau secara angsuran. Yang kelima, dalam penjualan kredit, mengakui pendapatan ketika pada saat barang telah terjual atau jasa telah diselesaikan kepada konsumen. Tetapi berbeda dengan penjualan cicilan mengakui pendapatan ketika pada saat penjual telah menerima pembayaran tagihan dalam periode cicilan. Ikhtisar daftar pengakuan pendapatan terdiri dari metode dasar pengakuan pendapatan, metode presentasi penyelesaian, konstruksi properti jangka panjang, estimasi yang dapat diandalkan mengenai tingkat kemajuan dan biaya penyelesaian, kepastian yang tepat mengenai kolektibilitas harga kontrak dan harapan bahwa kontraktor dapat dan pembeli dapat memenuhi liabilitas. Metode kontrak selesai digunakan pada kontrak jangka pendek dan metode presentase penyelesaian tidak dapat digunakan untuk kontrak jangka panjang. Metode dasar penyelesaian produksi dapat dengan segera dipasarkan pada harga produksi. Setiap unit dapat dipertukarkan dan tidak ada biaya distribusi yang signifikan. Metode penjualan cicilan dan metode pemulihan biaya. Tidak adanya dasar yang tepat untuk mengestimasi tingkat kolektibilitas dan biaya penagihan. Metode simpanan, kas diterima sebelum transaksi penjualan selesai. Jurnal mencatat pengeluaran biaya konstruksi sebagai berikut. Konstruksi dalam proses berada di debit dan kas atau utang usaha berada di kredit. Jurnal mencatat penagihan konstruksi secara termin sebagai berikut. Piutang usaha berada di debit dan penagihan atas konstruksi dalam proses berada di kredit. Jurnal mencatat hasil penagihan konstruksi sebagai berikut. Kas berada di debit dan piutang usaha berada di kredit. Jurnal mencatat pengakuan pendapatan, beban, dan laba kotor sebagai berikut. Beban konstruksi dan konstruksi dalam proses atau laba kotor berada di debit dan pendapatan dari kontrak jangka panjang berada di kredit. Jurnal mencatat penyelesaian kontrak sebagai berikut. Penagihan atas konstruksi dalam proses berada di debit dan konstruksi dalam proses berada di kredit. Oke, terima kasih banyak ya Ariana. Nah, selanjutnya sekarang kita ke latihan ya, atau contoh soal. Nah, ini nanti yang keluar pada saat UTS. Jadi di sini yang kita pelajari itu mengenai pendapatan ada dua metode. Metode persentase penyelesaian dan metode penjualan cicilan ya. Nah, biasanya di sini kebanyakan yang menggunakan metode persentase penyelesaian itu biasanya perusahaan konstruksi ya, karena
mereka itu melakukannya itu secara bertahap ya dalam membangun gedung atau aset tetap itu bertahap. Nah, di sini contoh soalnya pada tanggal 1 Januari 2018 PT Wijaya Karya menandatangani kontrak untuk membangun sebuah gedung pabrik. Biaya pembangunan gedung pabrik diestimasikan sebesar 2 juta dan membutuhkan waktu 3 tahun untuk penyelesaiannya. Harga kontrak sebesar 3 juta secara kredit. Informasi berikut ini berhubungan dengan periode konstruksi, ya. Jadi di sini ada 2018, 2019, dan 2020, yaitu ada informasi biaya sampai tanggal ini, kemudian estimasi biaya penyelesaian, kemudian termin sampai tanggal ini, kemudian kas yang tertagih sampai tanggal ini. Pertanyaannya yang pertama, hitunglah laba kotor yang harus diakui tahun 2018, 2019, dan 2020 dengan asumsi bahwa menggunakan metode persentase penyelesaian. Yang kedua, buatlah jurnal yang dibutuhkan untuk tahun 2018, 2019, dan 2020. Yang ketiga, buatlah laporan posisi keuangan bagian jumlah aset lancar yang menunjukkan saldo piutang usaha dan persediaan untuk tahun 2018, 2019, dan 2020. Nah, yang pertama yang kita hitung yaitu pengakuan laba kotor dengan metode persentase penyelesaian. Nah, di sini kan ada 3 tahun ya. Tadi waktu penyelesaiannya kan membutuhkan waktu 3 tahun. Jadi dari 2018, 2019, dan 2020. Kemudian yang pertama harga kontrak, ya. Harga kontrak berdasarkan dari soal sebesar 3 juta secara kredit. Berarti setiap tahun harga kontraknya sama, 3 juta. Kemudian dikurangi estimasi biaya, yaitu biaya sampai tanggal ini dari soal, ya. 2018 600.000, 2019 1.560.000, kemudian 2020 2.100.000. Nah, sama estimasi biaya penyelesaian, ya, dikurangi estimasi biaya penyelesaian. 2018 1.400.000, 2019 520, dan 2020 kosong. Kemudian dijumlahkan, lalu dikurangi harga kontrak, dikurangi estimasi jumlah biaya. Maka mendapatkan hasil estimasi jumlah laba kotor. 2018 1 juta, 2019 920, 2020 900.000. Nah, baru kita cari persentase penyelesaiannya, ya. Rumus persentase penyelesaian yaitu biaya sampai tanggal ini dibagi estimasi jumlah biaya dikali 100%. Jadi untuk 2018 biaya sampai tanggal ini 600.000 dibagi estimasi jumlah biaya 2 juta dikali 100%, hasilnya 30%. Kemudian yang 2019 biaya sampai tanggal ini 1.560.000 dibagi estimasi jumlah biaya 2.080.000 dikali 100%, hasilnya 75%. Kemudian untuk tahun 2020 biaya sampai tanggal ini 2.100.000, kemudian dibagi estimasi jumlah biaya 2.100.000 dikali 100%. Jadi hasilnya 100%. Nah, maka baru dapat hasil jumlah pengakuan laba kotor. Ya, jumlah pengakuan laba kotor yaitu 2018 1 juta dikali 30%, 300.000. Kemudian 2019 920 dikali 75%, hasilnya 690. Kemudian 2020 900.000 dikali 100%, hasilnya 900.000. Kemudian dikurangi pengakuan laba kotor periode sebelumnya, ya. Nah, di sini 2018 tidak diberikan informasi, ya, tidak diberikan informasi di soal, maka di sini ditulisnya 0, ya. Nah, kemudian untuk tahun 2019 ini melihat dari akhir tahun 2018, ya. Jadi pengakuan laba kotor periode 2019 itu melihat dari pengakuan laba kotor periode sebelumnya, yaitu periode 2018. Jadi 300.000 dikurangi.
Nah, begitu juga untuk 2020 ya. 2020 yaitu pengakuan laba kotor melihat dari tahun sebelumnya, tahun 2019, yaitu 690.000. Maka hasil pengakuan laba kotor periode saat ini yaitu 2018 300.000, 2019 390, 2020 210. Sampai sini bingung nggak? Menghitung pengakuan laba kotor dengan metode persentase penyelesaian. Cukup jelas, Bu. Oke, ya. Nah, baru kita mencatat jurnalnya, ya. Jurnalnya itu berarti per tahun, ya. Karena kan setiap tahun nominalnya beda-beda. Jadi kita harus menghitungnya 1 tahun dalam pembukuannya. Nah, yang pertama, jurnal pencatatan pengeluaran biaya konstruksi tanggal 31 Desember 2018 ya, yaitu yang tadi sudah disampaikan oleh Ariana, yaitu konstruksi dalam proses di debit ya. Kemudian karena ini secara kredit ya, disoalkan secara kredit nih. Ya, maka kreditnya utang usaha ya sebesar biaya sampai tanggal ini. Ya, biaya sampai tanggal ini yaitu 600.000. Nah, kemudian jurnal pencatatan pengeluaran biaya konstruksi tahun 2019 yaitu debit konstruksi dalam proses, kreditnya utang usaha. Jadi kalau dari segi jurnal itu sama, cuma beda di nominal ya. Nah, untuk tahun 2019 berarti kita cari selisihnya yaitu biaya sampai tanggal ini. Ya, 2019 dikurangi 2018. 1.560 dikurangi 600.000. Jadi hasilnya 960. Nah, begitu juga untuk pencatatan pengeluaran biaya konstruksi tahun 2020. Konstruksi dalam proses di debit, kemudian utang usaha di kredit. Yaitu dikurangi nih, 2020 dikurangi 2019. 2.100.000 dikurangi 1.560, hasilnya 540. Ya, ini baru biaya sampai tanggal ini atau disebut biaya konstruksi. Nah, kemudian yang keempat, jurnal mencatat penagihan konstruksi secara termin tahun 2018 ya, penagihan. Karena ini secara kredit maka debitnya piutang usaha, kemudian kreditnya penagihan atas konstruksi dalam proses. Yaitu dari sini, dari soal ya, dari soal. Termin sampai tanggal ini, yang dipakai termin sampai tanggal ini, yaitu 2018 1.050 ya. Nah, begitu juga untuk penagihan konstruksi secara termin tahun 2019. Piutang usaha di debit, kemudian penagihan atas konstruksi dalam proses di kredit, yaitu selisihnya. Ya, 2019 2 juta, kemudian dikurangi 1.050. Ya, yang dipakai masih sama, termin sampai tanggal ini. Jadi selisihnya 950. Kemudian yang F, jurnal pencatatan penagihan konstruksi secara termin tahun 2020. Piutang usaha di debit, kemudian penagihan atas konstruksi dalam proses di kredit. Yaitu selisihnya ya, 3 juta tahun 2020 dikurangi 2 juta tahun 2019. Ya, masih sama menggunakan termin sampai tanggal ini. Jadi 1 juta. Nah, kemudian jurnal selanjutnya, jurnal pencatatan hasil penagihan konstruksi ya tahun 2018 ya. Penagihan berarti piutang usahanya berkurang, piutang usaha berkurang di kredit. Berarti ada uang masuk, kas bertambah di debit ya, yaitu sebesar ini ya dari soal. Kas yang tertagih sampai tanggal ini ya, 2018 500.000 ya, jadi di sini 500.000. Nah, kemudian untuk
yang tahun 2019, maka hasil penagihan konstruksi yaitu, ya, ini kita cari selisihnya. 2019 kas yang tertagih 800.000 dikurangi 2018 kas yang tertagih 500.000, ya. Jadi selisihnya 300.000. Nah, begitu juga untuk tahun 2020 hasil penagihan konstruksi, ya. Ini dari soal kas yang tertagih sampai tanggal ini. 2020 1,2 dikurangi 2019 800.000. Ya, maka selisihnya 400.000. Nah, jurnal berikutnya yaitu jurnal mencatat pengakuan pendapatan, beban, dan laba kotor, ya. Untuk tahun 2018 yaitu beban konstruksi 600.000, ya, dari biaya sampai tanggal ini. Kemudian konstruksi dalam proses atau laba kotor didebit sebesar 300.000, ya. 300.000 ini dari sini, ya. Pengakuan laba kotor 300.000 pengakuan laba kotor. Kemudian dikredit pendapatan dari kontrak jangka panjang, ya, yaitu 3 juta. 3 juta ini dari ini harga kontrak, ya, harga kontrak dikali persentase penyelesaian. 3 juta kali 30% untuk tahun 2018. Ya. Jadi 900.000. Atau dijumlahin aja, ini juga boleh, ya. Yang penting debit sama kredit itu balance. Ya, jadi beban konstruksi itu informasi dari biaya sampai tanggal ini, kemudian pengakuan laba kotor, ya, 300.000, kemudian pendapatan dari kontrak jangka panjang yaitu 3 juta dikali persentase penyelesaian 30%, harga kontrak dikali persentase penyelesaian. Ya, ini 2018. Kemudian untuk tahun 2019 itu juga sama, ya. Beban konstruksi dari biaya sampai tanggal ini, ya. 2019 1.560.000 dikurangi 600, ya, dikurangi 600. Jadi selisihnya 960. Kemudian pengakuan laba kotor di debit, ya, pengakuan laba kotor 2019 yaitu 390. Kemudian dikredit pendapatan dari kontrak jangka panjang. Nah, berarti di sini 2019, ya, pengakuan pendapatan harga kontrak yaitu 3 juta dikali selisihnya 75% dikurangi 30%. Jadi kita harus mencari selisihnya, ya, diselisihkan. Jadi hasilnya 1350. Nah, begitu juga untuk tahun 2020, ya. Beban konstruksi di debit yaitu sebesar biaya sampai tanggal ini, ya, 2.100.000 dikurangi 1.560, hasilnya 540. Kemudian pengakuan laba kotor tahun 2020, pengakuan laba kotornya 210, ya. Kemudian pendapatan dari kontrak jangka panjang dikredit, ya, yaitu 3 juta di penyisian, ya. Jadi hasil 750. Kemudian jurnal yang terakhir pencatatan atas penyelesaian kontrak di akhir tahun 2020, yaitu penagihan atas konstruksi dalam proses di debit, kemudian konstruksi dalam proses sudah selesai maka menjadi kredit sebesar harga kontrak yaitu 3 juta. Nah, sampai di sini jurnalnya ada yang bingung nggak? Kalau saya sih Bu cukup jelas ya. Ya. Kalau di contoh soal kan sampai 3 tahun. Mungkin nanti kalau UAS nanti saya paling hanya 2 tahun. Ya, supaya tidak terlalu banyak. Yang penting udah tahu caranya.
Untuk Ariana gimana? Ariana paham nggak jurnalnya? Paham, Bu. Oke, ya. Nah, kita lanjut lagi ke penyusunan laporan posisi keuangan atau neraca, ya. Nah, setelah kita membuat jurnal, kita harus menyusun laporan posisi keuangan. Tapi saya hanya di bagian posisi aset, ya. Karena ini konstruksi adanya posisinya di aset lancar atau aset jangka pendek, ya. Nah, di sini untuk tahun 2018, ya. Piutang usaha 2018, coba piutang usaha 2018, ya. Ini dari jurnal, ya. Kita ambil angkanya dari jurnal. 2018. Piutang usahanya 1.050.000 dikurangi 500.000. Kok saya 2 juta ya? 1.050.000 harusnya kan ya 1.050.000 kan ya? Benar nggak? Yang 2 juta itu bukannya ini ya, Bu, biaya pembangunan gedung pabrik gitu loh, Bu. Biaya pembangunan gedung pabrik. Oh iya, benar-benar. Benar deh, Sinta. Ya, saya nggak ngeh ini angkanya. Oke, ya. Biaya pembangunan gedung pabrik estimasinya 2 juta dan membutuhkan waktu 3 tahun. Oh iya, benar ya. Jadi disebut piutang, ya. Karena secara kredit. Berarti benar nih, berarti 2 juta ya, kemudian dikurangi sama ini penagihan. Penagihan tahun 2018 500.000 ya. Berarti totalnya 1,5. Kemudian persediaannya terdiri dari konstruksi dalam proses. Konstruksi dalam proses tahun 2018. Ini yang pertama 600.000 ya, kemudian ditambah 300 ya, jadi 900 berarti. Benar ya? Dari jurnal berarti nih, yang konstruksi dalam proses. Kemudian dikurangi estimasi biaya pembangunan gedung. Ya, ini 2 juta. Nah, kemudian dijumlahkan, lalu di sini hasilnya negatif 1.100.000. Nah, maka dikurangi, karena hasilnya negatif, maka dikurangi. Ya, kemudian jadi jumlah aset lancarnya 400.000. Ya. Ini tahun 2018, sekarang tahun 2019. 2019 juga sama ya, piutang usahanya dari biaya pembangunan gedung 2 juta dikurangi penagihan piutang. Penagihan piutangnya 800.000 dari mana ini? Oh, berarti apa? Yang tadi ini laporan posisi keuangan 2018 ini yang 2018 500.000 itu bukan dari jurnal tetapi dari soal ini kas yang tertagih sampai tanggal ini ya, kas yang tertagih 2018 500.000, 2019 800.000 ya. Nah, berarti 2019 2 juta biaya pembangunan gedung dikurangi kas yang tertagih di tahun 2019 yaitu 800.000. Hasilnya 1,2. Kemudian persediaan terdiri dari konstruksi dalam proses ya. Konstruksi dalam proses berarti lihatnya bukan di jurnal ya. Oh, Bu, konstruksi dalam proses konstruksi itu dalam proses dari harusnya mana ini ya? ya, Bu, biaya sampai tanggal ini ditambah pengakuan laba kotor. 1560 ditambah 390. Iya, 390 ini tuh pengakuan laba kotornya, Bu.
Oh iya, iya benar Desinta. Oh iya benar ya. Jadi rumus konstruksi dalam proses itu bukan dari jurnal ya, berarti melihatnya dari sini. Biaya sampai tanggal ini, ya, biaya sampai tanggal ini ditambah pengakuan laba kotor, berarti, ya, konstruksi dalam proses. Coba kita ulangi lagi ya. Nah, coba kita ulangi lagi. 2018, ya, jadi piutang usahanya itu dari biaya pembangunan gedung, 2 juta, ya. Kemudian dikurangi 500.000, ya, itu dari ini, kas yang tertagih sampai tanggal ini, 2018. Ya, dari soal 500.000. Nah, kemudian persediaannya terdiri dari konstruksi dalam proses, yaitu dari biaya sampai tanggal ini 2018 600.000 ditambah pengakuan laba kotor 300.000. Ya. Kemudian dikurangi estimasi biaya pembangunan gedung 2 juta. Maka hasilnya negatif, kemudian piutang dikurangi biaya, hasilnya positif, jumlah aset lancarnya 2018 400.000. Kemudian 2019, piutang usaha rumusnya biaya pembangunan gedung 2 juta, ya, dikurangi ini kas yang tertagih sampai tanggal ini 2019, ya. Jadi hasilnya 1,2. Kemudian persediaannya terdiri dari konstruksi dalam proses, ya, ini dari biaya sampai tanggal ini 1.560 ditambah pengakuan laba kotor 390. Ya. Jadi kalau kita tulis biar nggak bingung, biaya pembangunan gedung dikurangi kas tertagih. Ya. Nah, kemudian kalau ini konstruksi dalam proses, ini tadi dari biaya tanggal ini ditambah laba kotor, ya, pengakuan laba kotor. Gitu. Ya. Jadi seperti ini ya rumusnya. Nah, sekarang berarti ini kan benar ya, 2 juta. Kemudian kas yang tertagih di 2019 yaitu 800.000. Jadi hasilnya 1,2. Kemudian persediaan terdiri dari konstruksi dalam proses, yaitu dari biaya sampai tanggal ini 1.560, ya, sama pengakuan laba kotor 390. Hasilnya 1.950 dikurangi estimasi biaya pembangunan gedung 2 juta. Kemudian hasilnya biayanya negatif, maka dikurangi jadi jumlah aset lancarnya positif. Kemudian tahun 2020, ya, piutang usahanya sama, yaitu dari biaya pembangunan gedung 2 juta dikurangi kas yang tertagih 2020 1,2. Ya, 1,2 berarti hasilnya 800.000. Kemudian persediaan terdiri dari konstruksi dalam proses, yaitu biaya sampai tanggal ini 2,1 ditambah pengakuan laba kotor, ya. Biaya sampai tanggal ini ditambah pengakuan laba kotor 210. Jadi hasilnya 2310 dikurangi biaya pembangunan gedung, hasilnya positif maka ditambah, ya. Kalau hasilnya positif berarti tambah, ya. Gitu. Kalau tadi yang 2018 dan 2019 hasilnya negatif, maka berkurang. Nah, di sini biayanya bertambah, biaya lebih kecil dari penagihan. Jadi menambah aset lancar. Ya. Oke. Sampai sini laporan keuangan, posisi keuangan gimana? Neraca, paham nggak?
Diah, paham nggak Diah? Paham, Bu. Oke. Dedi? Paham, Bu. Oh, Dedi udah bener ya itunya, laptopnya? Alhamdulillah benar. Aduh. Oke, ya berarti kita lanjut lagi ke contoh latihan berikutnya ya. Kalau ini kan tadi dengan metode persentase penyelesaian ya untuk perusahaan konstruksi. Nah, sekarang untuk metode penjualan cicilan ya. Nah, di sini saya sudah buatin pembukuannya. Jadi yang pertama, kalau mencatat penjualan yang dilakukan secara cicilan itu jurnalnya piutang usaha cicilan bertambah di debit, penjualan cicilan bertambah di kredit. Kemudian mencatat kas yang tertagih dari piutang cicilan. Berarti kas bertambah di debit, piutang usaha cicilan berkurang di kredit. Kemudian jurnal mencatat harga pokok penjualan secara cicilan. Maka harga pokok penjualan cicilan bertambah di debit dan persediaan berkurang di kredit. Kemudian jurnal mencatat penutup penjualan cicilan dan harga pokok penjualan cicilan. Maka penjualan cicilannya berkurang di debit ya. Kemudian harga pokok penjualan cicilan berkurang di kredit. Kemudian laba bruto yang ditangguhkan bertambah di kredit. Kemudian jurnal mencatat perpindahan dari laba bruto yang ditangguhkan menjadi laba yang direalisasi melalui penagihan kas, yaitu laba bruto yang ditangguhkan berkurang di debit, kemudian laba bruto yang sudah terrealisasi atas penjualan cicilan bertambah di kredit. Kemudian jurnal mencatat penutup laba yang direalisasi melalui penagihan kas. Berarti laba bruto yang direalisasi atas penjualan cicilan karena ditutup maka pindah posisinya sebelah debit ya atau berkurang. Kemudian istisar laba atau rugi bertambah di kredit. Kemudian yang terakhir, jurnal mencatat penjualan dapat memiliki kembali barang dagang yang telah terjual menurut perjanjian cicilan jika pembeli gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Ya, berarti barang dagang yang dimiliki kembali atau persediaan di debit, kemudian laba bruto yang ditangguhkan berkurang di debit, kerugian. Ya, ini misalnya kerugian. Kalau rugi berarti di debit. Kalau untung di kredit, ya, kerugian atas barang dagang yang dimiliki kembali atau persediaan. Kemudian piutang usaha cicilan berkurang di kredit, ya, piutangnya berkurang. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal pendapatan dengan metode penjualan cicilan, ya. Nah, di sini ada informasi dari PT Mayora yang menjual barang dagang dengan pencatatan kredit dan program secara cicilan. Jadi selama 3 tahun nih ya, 2018, 2019, dan 2020. Ada penjualan kredit, ada penjualan program cicilan, kemudian hasil penagihan atas penjualan program cicilan dari tahun 2017, 18, 19 ya. Kemudian harga pokok penjualan dijual secara kredit, kemudian dijual secara program cicilan, beban penjualan, dan beban administrasi. Pertanyaannya yang pertama, hitunglah realisasi laba bruto pada penjualan cicilan untuk setiap tahunnya. Yang kedua, hitunglah laba bersih pada penjualan cicilan untuk setiap tahunnya. Yang ketiga, buatlah jurnal yang dibutuhkan untuk setiap tahun dengan menerapkan metode akuntansi penjualan cicilan. Ya. Nah, ini cara menghitungnya nih. Ya. Jadi yang pertama menghitung realisasi laba bruto dengan metode penjualan cicilan. Nah, di sini kita cari dulu persentase laba brutonya. Ya, rumusnya itu penjualan cicilan dikurangi harga pokok penjualan cicilan dibagi penjualan cicilan. Nah, 2018 penjualan cicilannya 320 dikurangi harga pokok penjualan cicilan dikurangi 256 ya dibagi penjualan cicilan 320 maka hasilnya 20%. Kemudian 2019 penjualan cicilan 275
dikurangi 167.750 HPP cicilan. Baru dibagi penjualan cicilan 275, hasilnya 39%. Kemudian yang tahun 2020, penjualan cicilan 380 dikurangi HPP cicilan 224.200 dibagi 380. Hasilnya 41%. Lalu kita menghitung realisasi laba bruto, yaitu rumusnya laba bruto dikali hasil penagihan atas penjualan cicilan. Ya. Tahun 2018 kan di sini hasil penagihan atas penjualan cicilan. Nah, berarti lihat di soal nih, hasil penagihan atas penjualan program cicilan, ya. Nah, yang pertama tahun 2018, persentase laba brutonya 20%, dikali 110.000, ya. Hasilnya 22.000. Kemudian tahun 2018 yaitu persentase laba bruto 20% dikali 90.000, ya. Kemudian tahun 2000 sebentar ini jadi begini ya. Yang pertama tahun 2018 yaitu diperoleh dari tahun 2017 ya, yaitu persentase laba bruto 20% dikali 110.000 yang diperoleh dari tahun 2017. Nah, jadi 22.000 ya. Nah, kemudian untuk tahun 2019 itu diperoleh dari 2 tahun, yaitu ya 2017 dan 2018. Ya, 2000 atau disebut juga 2018 dan 2019. Ya, jadi tahun 2018 berarti persentase laba brutonya kita masih menggunakan persentase laba bruto 2018, 20% dikali 90.000, hasilnya 18.000. Kemudian 2019 yaitu persentase laba brutonya 39% dikali dengan ini 110.000 ya, yang diperoleh di tahun 2018. Kemudian jadi totalnya di tahun 2019 60.900. Nah, kemudian untuk tahun 2020 ini ada 3 tahun ya. Yang diperoleh dari tahun 2017, 18, 19. Ya, jadi 2018 yaitu persentase laba bruto 20% dikali 40.000. Kemudian tahun 2019 39% dikali 140. Kemudian 2020 41% dikali 125. Ya, jadi totalnya 113.850. Jadi ini jangan sampai salah ya persentase laba brutonya. Jadi kalau 2018 ini diperoleh dari 2017 ya, ininya hasil penagihannya dari 2017 menggunakan persentase laba bruto 2018. Nah, kemudian untuk tahun 2019 berarti 2018 dan 2019. Ya, kemudian 2020 berarti 3 tahun, 2018, 19, 2020. Bingung nggak? Jadi jangan sampai kebalik ininya nih, persentase laba brutonya sama ininya. Ini lihat ini aja, ya. Lihat dari soal hasil penagihan atas penjualan program cicilan. Bingung nggak? Az-Zahra bingung nggak? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Ya, jadi jangan sampai ketukar nih persentase laba bruto dengan hasil penagihannya. Hasil penagihan lihat di soal, ya persentase laba bruto yang sudah kita hitung. Nah, baru yang kedua kita mencari laba bersih dengan menggunakan metode penjualan cicilan. Ya, jadi setiap tahun sama, cuma nominalnya beda-beda ya. Caranya sama, yaitu penjualan kredit dikurangi harga pokok penjualan kredit, hasilnya laba bruto, kemudian ditambah realisasi laba bruto pada penjualan cicilan. Ini dari nomor 1 yang sudah kita hitung ya realisasinya.
Kemudian hasilnya jumlah laba bruto pada penjualan cicilan, lalu dikurangi beban penjualan, dikurangi beban administrasi, baru dapat hasilnya laba bersih pada penjualan cicilan. Ya. Nah, selanjutnya kita buat jurnalnya. Jurnal pencatatan penjualan yang dilakukan secara cicilan tahun 2018. Piutang usaha cicilan bertambah di debit, penjualan cicilan bertambah di kredit sebesar 320. 320 dari sini ya, dari hasil penjualan program cicilan 320 dari soal. Kemudian 2019 275, 2020 380. Ya, 275, 2020 380. Kemudian selanjutnya pencatatan penagihan piutang tahun 2018. Kas bertambah di debit, piutang usaha cicilan tahun 2018 ini dikredit ya. Berkurang karena penagihan. Nah, ini dari soal nih, hasil penagihan atas penjualan program cicilan. 2018 110 ya. Kemudian 2019 ada 2 90.000 dan 110.000. Kemudian 2020 ada 3, 40 ditambah 140 ditambah 125. Ya. Ini dari soal. Selanjutnya, pencatatan harga pokok penjualan secara cicilan tahun 2018. Ya, ini dari soal ya. HPP cicilan 2018 256, 2019 167 750. Kemudian 2020 224 200. Dari soal ya, HPP yang dijual secara program cicilan. Selanjutnya, jurnal penutup penjualan secara cicilan. Tahun 2018, jadi jurnalnya penjualan cicilan ya berkurang di debit, harga pokok penjualan cicilan berkurang di kredit, laba bruto yang ditangguhkan bertambah di debit. Nah, penjualan cicilan ini lihat lagi dari jurnal. Boleh dari jurnal atau boleh juga dari soal. Ya. Jadi penjualan cicilannya 2018 320 ya. Kemudian HPP cicilannya 256. Jadi selisihnya di kredit yaitu laba bruto yang ditangguhkan 64.000. Kemudian untuk tahun 2019 penjualan cicilan berkurang ya 275 di debit. Kemudian HPP cicilan 167.750 ya, kemudian sisanya laba bruto yang ditangguhkan di kredit. Kemudian jurnal penutup penjualan tahun 2020 penjualan cicilan berkurang di debit 380, kemudian HPP penjualan cicilan berkurang 224 200, maka sisanya laba bruto yang ditangguhkan 155.800. Selanjutnya, jurnal pencatatan perpindahan laba bruto yang ditangguhkan menjadi laba yang direalisasi melalui penagihan kas. Untuk tahun 2018, laba bruto yang ditangguhkan di debit, kemudian laba bruto yang direalisasi atas penjualan cicilan, itu di kredit. Ya, sebesar ini dari nomor 1 yang sudah kita hitung, sebesar realisasi laba bruto pada penjualan cicilan. 2018 22.000 ya, 2019 60.900, 2020 113 850. Ya, nih. 2018 ada 1 22.000. 2019 ada 2 nih, 18.000 sama 42.900 ya. Dari jawaban nomor 1. Kemudian yang 2020 ada 3, 8.000, 54.600, kemudian 51.250. Hasilnya 113.850. Kemudian yang terakhir, jurnal penutup laba yang direalisasi melalui penagihan kas tahun 2018. Berarti laba bruto yang direalisasi atas penjualan cicilan di debit, istisar laba rugi di kredit. Ya, sebesar dari jawaban nomor 1 ya,
2018 22.000, kemudian 2019 60.900, 2020 113.850. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Lebih mudah yang mana? Yang metode persentase penyelesaian atau yang program cicilan? Menurut saya persentase penyelesaian ini sih Bu, persentase penyelesaian. Persentase penyelesaian. Kalau yang lain, Ariana? Sama, Bu. Persentase penyelesaian. Kalau Ariana sama Azara? Iya, Bu, sama, Bu. Sama. Dedi juga sama, Dedi. Iya dong, sama. Ya, berarti nanti UAS-nya saya buat soal yang metode persentase penyelesaian. Ya. Nanti hanya 2 tahun aja supaya nggak kebanyakan. Ya. Kalau tadi kan 3 tahun, kalau ini saya buat 2 tahun. Ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, kita bahas kuisisnya ya. Pertanyaan pertama, pendapatan dapat direalisasi apabila aset yang diterima dalam pertukaran segera dikonversi menjadi kas, ya. Kemudian yang kedua, perusahaan mengakui pendapatan dari pelepasan aset selain produk diakui pada tanggal penjualan. Yang ketiga, perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan yang diinterpretasikan sebagai tanggal penyerahan kepada konsumen, ya. Yang keempat, pendapatan harus diukur pada nilai wajar, ya, nilai sekarang, nilai saat ini atau nilai pasar dari penerimaan kas. Ya, namanya pendapatan kan berarti ada uang masuk, penerimaan. Kemudian pertanyaan kelima, metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang yang diakui oleh profesi akuntansi kecuali metode persentase produksi. Ini tidak ada ya. Produksi biasanya ada di akuntansi biaya. Kemudian pertanyaan keenam, pendapatan dan laba kotor diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi, yaitu persentase penyelesaian kontrak jangka panjang disebut, ya ini, metode persentase penyelesaian. Yang ketujuh, pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat penjualan, yaitu pada saat kontrak diselesaikan, disebut metode kontrak selesai, ya. Selanjutnya yang kedelapan, pendapatan diakui pada saat produksi telah selesai, meskipun belum ada penjualan yang dilaksanakan, disebut metode dasar penyelesaian produksi, ya. Tapi biasanya kalau produksi itu dibahas di akuntansi biaya. Kemudian pertanyaan ke-9, metode akuntansi yang digunakan untuk mengakui pendapatan sampai kas diterima kecuali metode penjualan tetap. Kemudian yang terakhir, metode pemulihan biaya bahwa laba yang diakui hanya apabila penagihan kas melebihi jumlah harga pokok penjualan. Ya. Oke. Sekarang saya mau ngecek dulu udah pada absen atau belum. Azahra belum absen. Azahra. Iya Bu, ini mau absen. Oh ya, coba. Sudah Bu. Udah, atau lo kita cek lagi. Oke, sudah ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak terkait pendapatan? Tugasnya saya ngasih berapa soal sih tugasnya? Oh, ada 2 ya? Dikirain saya cuma 1 doang.
Ternyata ada 2 ya, metode penyelesaian sama metode cicilan ya semuanya. Nggak apa-apa lah, sekalian kalian latihan ya. Kalian latihan dulu nih semuanya, mengerjakan tugasnya. Nanti saya cek apabila ada yang belum paham, berarti minggu depan kita bahas kembali gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Dedi mau tanya nggak, Dedi? Tidak, Bu, sepertinya. Bener ya, nanti saya lihat tugasnya nih. Ya. Kalau untuk tugasnya bebas kok, boleh mengerjakan di Microsoft Excel juga boleh, ya. Atau di Microsoft Word juga boleh, jadi terserah kalian. Gitu. Mau tulis tangan juga boleh, ya. Yang penting waktunya seminggu, ya. Kalau untuk Ariana ada pertanyaan nggak? Cukup, Bu. Oh iya. Kayak dia, Cukup, Bu. oke. Azara, Cukup jelas, Bu. oke. Desinta, Jelas, Bu. oke. Wah, pinter-pinter ya anak accounting. Kalau saya ngajar anak manajemen tuh banyak pertanyaan loh. Kalau apalagi kalau udah perhitungan gitu ya, itu anak manajemen banyak banget gitu pertanyaannya. Maksudnya mereka harus lebih detail, ini angkanya dari mana kayak gitu. Tapi kalau akuntansi sepertinya udah biasa ya, udah biasa dengan perhitungan gitu. Jadi apa namanya? Yang penting kan sudah ada caranya seperti itu ya, tinggal mengikuti aja dan tinggal hati-hati menghitungnya. Ya. Verina ada yang mau ditanya nggak? Kalau ada yang mau tanya via chat. Nggak ada nih. Oke, kalau nggak ada kita foto bersama dulu seperti biasa. Ya. Azara, Ariana, dia. Dedi nih yang paling ganteng sendiri nih. Nggak ada saingannya ya, Dek. Dedi. Nggak ada saingannya, tinggal pilih. Harusnya Dedi jadi juara. Jadi yang paling unggul di antara cewek-cewek ini. Kan nanti kan orang laki kan jadi pemimpin kan. Pemimpin dalam segala hal. Harusnya jadi juara. Gitu. Ya udah kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Nggak ada lagi yang mau tanya? Ya udah kalau nggak ada, saya minta maaf ya apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, dimudahkan segala urusan kita, dan kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan via WA ya. Kita ketemu lagi di hari Rabu depan ya. Kita belum ada liburan berarti kita masih kuliah terus. Ya, kuliah, tugas, ya jangan bosen ya. Ya. Ya udah, terima kasih banyak semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.